أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Siswi Dorothea Media. Acara selanjutnya yaitu laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyudin Dharma Laksana MAG selaku Dekan Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kepada Bapak Dr. Wahyudin Dharma Laksana MAG, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, Profesor Kiai Haji Rosyon Anwar MAG, yang kami hormati dan yang kami muliakan Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani STP MT, Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, para hadirin yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita mendapatkan keberkahan serta rahmat yang melimpah untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atas nama kelas menulis
bekerja sama dengan Rumah Jurnal UIN Sunan Gunung Jati Bandung dan bekerja sama dengan Sentra Publikasi Indonesia, izinkan melaporkan kegiatan ini, yakni kegiatan academic writing class atau kelas penulisan akademik. Tujuan kegiatan ini adalah menulis artikel ilmiah untuk sasaran publikasi di jurnal ilmiah. Materi yang akan disampaikan pada kegiatan kelas menulis ini adalah yang pertama literasi pedoman penelitian, yang kedua penyusunan proposal penelitian, yang ketiga penulisan artikel ilmiah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, model kegiatan ini dibagi dua bentuk. Yang pertama latihan penulisan melalui Zoom, dan nanti ada camp atau ada kemah penulisan artikel ilmiah yang kami sebut dengan writing sprint, jadi berbalap menulis sampai finish, yang akan kami selenggarakan secara bergelombang dan juga dengan metode offline. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin kami ingin menyampaikan pembelajaran dari Bapak Dirjen Pendidikan Islam Republik Indonesia yang selalu kami ingat selama ini. Beliau pernah mengatakan begini, tugas akademisi adalah menambang data, sistematiskan data tersebut sehingga menjadi informasi, lalu analisislah informasi tersebut hingga menjadi pengetahuan. Bapak yang kami hormati, serta Bapak Dirjen yang kami muliakan, kami tahu bahwa menulis bukanlah segalanya, tapi mohon doa dengan menulis, mudah-mudahan kami peroleh segalanya. Itulah kira-kira hal yang bisa kami sampaikan. Kami selanjutnya mohon kepada Bapak Rektor yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1, kiranya dapat memberikan sambutan pada kegiatan ini, serta Bapak Dirjen yang kami hormati dan kami muliakan juga untuk dapat menyampaikan berbagai kebijaksanaan dan sekaligus membuka acara pada kegiatan hari ini. Al-afu minkum wallahu yuwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wahin atas laporan kegiatannya. Untuk selanjutnya, sambutan dari Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 kepada Bapak Wakil Rektor 1, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalli wa sallimu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-ayah. Yang kita hormati bersama, kita banggakan bersama, Bapak Dirjen Pendis Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin UIN Sunan Bandung, Pak Dr. Wahyudin Dharma Laksana MAG, serta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Usuluddin, para dosen yang hadir pada kesempatan ini,
Dan tentu yang saya cintai para peserta kelas menulis, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor. Sejatinya Pak Rektor sudah mengagendakan untuk membuka acara ini. Pak Dirjen saya melaporkan, cuman pada saat yang bersama beliau harus hadir secara offline. Ada kegiatan yang kira sama juga penting, sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Yang kedua, tentu atas nama pimpinan saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Dirjen berkenan hadir pada kegiatan di kami di UN Sunan Bandung. Dan terima kasih atas support dan dukungannya. Saya kira ini kehadiran beliau ini tentu satu dukungan yang luar biasa untuk kegiatan yang sangat penting ini. Yang ketiga, saya juga ingin melaporkan bahwa Pak Rektor mempunyai kebijakan yang spesial terkait dengan menulis ini. Karena beliau ingin menampilkan kampus UN Sunan Gunung Jati Bandung sebagai yang terdepan dalam hal publikasi. Nah, tentu di dalamnya adalah menulis. Ya. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Dekan bahwa di UN Bandung kita sudah mempunyai rumah jurnal. Ya. Sebenarnya rumah jurnal itu sudah ada sebelumnya, tapi di periode yang ini pun Pak Rektor menginginkan rumah jurnal ini untuk dihidupkan kembali dan divitalisasi dengan baik. Ya. Dan salah satu kebijakan atau program dari kelas atau dari rumah jurnal itu adalah menulis. Ya. Dan sebelum kegiatan ini, kemarin kita sudah melaksanakan kelas menulis untuk angkatan dosen-dosen muda. Ya. Dan itu akan terus dilanjutkan. Dan karena sivitas akademik itu bukan hanya dosen, tapi juga mahasiswa, itu kebijakan menulis ini juga harus sama-sama dirasakan oleh dosen dan mahasiswa. Nah, dalam konteks ini tentu Pak Dekan Usuluddin bergerak dalam konteks kebijakan Pak Rektor tadi itu. Tentu sebagai pimpinan universitas kami mengucapkan terima kasih atas inisiatif, dan saya harap nanti fakultas-fakultas yang lain juga membuka kelas menulis untuk fakultas masing-masing ya. Walaupun saya yakin di sini juga pasti yang hadir atau pesertanya itu dari lintas ya, bukan lintas fakultas saja, bahkan juga lintas universitas ya. Dan kita sadari bahwa memang menulis ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, bahkan dari peradaban kita ya. Bahkan Al-Quran memulai ayat yang diturunkannya itu dengan Iqra ya. Kita baca, banyak mufasir yang menafsirkan kata Iqra itu membaca itu dalam konteks peradaban, dalam konteks literasi membaca dan literasi menulis. Jadi Iqra konteksnya adalah bagaimana kita membaca sejarah, membaca zaman, kemudian mendokumentasikannya dalam tulisan. Ya. Dan kita tahu bahwa peradaban Islam yang sebegitu lamanya, ya, kurang lebih 7 abad lamanya, sesungguhnya itu juga lahir dari tradisi menulis. Karya-karya besar ulama ya, yang hadir di tengah-tengah kita sesungguhnya itu juga adalah lahir dari tradisi menulis. Ya. Dan tentu karena kita berada dalam konteks perguruan tinggi, di mana menulis memiliki etika-etika dan aturan tersendiri, maka memang perlu ada latihan-latihan menulis. Saya melihat benar ya perkembangan-perkembangan pelatihan-pelatihan menulis terutama yang digagas oleh Fakultas Usuluddin. Tentu kira ini perlu kita apresiasi dan kita memberikan peluang dan dorongan kepada fakultas-fakultas yang lain sesuai dengan instruksi Pak Rektor untuk membuka seluas-luasnya. Dan sehingga kita berharap
kalau kelas menulis nanti sudah membudaya, artinya nanti setiap mahasiswa itu punya skill menulis yang baik, kemudian alur akademiknya juga bagus, lalu kemudian bisa dinikmati oleh sebanyak-banyaknya orang, karena tulisan yang baik adalah tulisan yang dirasakan oleh banyak orang, memberikan kontribusi kepada banyak orang, tentunya gerakan ini akan memberikan kontribusi yang besar ya bagi masyarakat di Indonesia, masyarakat ilmiah. Dan yakinlah ini merupakan salah satu amal jariah akademik kita ya, yang saya kira kita sudah tahu bagaimana keutamaan dari amal jariah itu. Tentu nanti kita ingin mendengar dari Pak Dirjen arahan-arahan beliau, dan kita tahu bahwa beliau juga sangat konsen sekali dalam hal ini ya, dalam hal tulis-menulis dan publikasi. Kita berharap UIN nanti yang semakin terdepan dalam hal menulis dan publikasi. Pak Dirjen, Pak Dekan, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Intinya terima kasih Pak Dirjen yang sudah membersamai kami pada kegiatan ini, dan saya yakin juga pada ikut mengawal dalam proses-proses selanjutnya. Terima kasih Pak Dekan yang sudah menginisiasi di Fakultas Usuluddin, dan tentu kepada para peserta selamat mengikuti kegiatan yang sangat luar biasa hebat ini. Niatkanlah ini menjadi bagian untuk ihya'u ulumillah, untuk menghidupkan ilmu-ilmu, terutama ilmu-ilmu di bidang masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai dan ikut memberkahi kegiatan kita bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosihon Anwar atas sambutannya. Untuk selanjutnya, acara akan kita lanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, selaku Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STPMT, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kita muliakan bersama Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung yang pada saat ini diwakili oleh sahabat saya Bapak Wakil Rektor 1 Profesor Rosihon Anwar, dan karib saya Dekan Fakultas Usuluddin Bapak Dr. Wahyudin Alaksana beserta jajarannya. Hadir di antara kita ada Pak Radia, ada Pak Iyu, ada Pak Usep, ada Pak Busro, dan saya lihat ada Budian juga. Dan Bapak Ibu, sahabat-sahabat, para mahasiswa yang berbahagia. Mengawali segala sesuatunya tentu meniscayakan pada kita semua selaku insan yang beriman untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bersilaturahmi, bermuajahah, bersilatul fiqh, bersilatul qalb dalam rangka mengapresiasi sebuah kegiatan yang syarat makna berkaitan dengan keinginan besar kita untuk membangun sebuah artefak-artefak untuk mengawal peradaban, untuk mengarahkan peradaban melalui kegiatan menulis. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya hingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hari ini adalah hari di saat kita masih merayakan sebuah momentum ketika kita melewati sebuah proses yang kerap kali orang menyebutnya sebagai sibghat Allah, sebagai celupan Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang fitri kembali, insan-insan yang kembali pada fitrahnya, dan dalam momentum kesempatan ini
izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin wal makbulin, taqabbalallahu minna wa minkum, wasyamana wasyamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Tentu saya hari ini teramat sangat bahagia bisa hadir di komunitas yang selama ini menjadi sesuatu hal yang selalu saya kangeni. Jadi saya membaca di sebuah grup inovasi di UIN Bandung ada terselenggara acara ini, dan saya sengaja meminta pada Pak Yudi, izinkan saya untuk ingin berembuk bersama, bersilaturahmi, karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak WR1, bahwa ini adalah bukan sekedar concern pribadi, tetapi concern bangsa. Ketika bangsa yang sangat besar dan hari ini tengah membangun sebuah peradaban, maka artefak-artefak pemikiran gagasan dalam bentuk publikasi ilmiah yang disusun atas penelitian tentu menjadi bagian penting dari sebuah penyelenggaraan pendidikan. Dan pada dasarnya kalau kita berkaca pada berbagai definisi bahwa sumber dari pembangunan peradaban adalah penelitian, di mana penelitian boleh kita terjemahkan sebagai sebuah pola justify true belief, atau kita menjustifikasi kepercayaan kita. Kita percaya dengan sesuatu, kemudian kita membuktikan melalui proses-proses yang seksama. Jadi dalam kata lain, riset atau penelitian boleh kita deskripsikan sebagai suatu proses investigasi yang dilakukan dengan aktif, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menginterpretasikan. Ya, saya ulang karena kebetulan ada sedikit Jadi secara prinsip bahwa hari ini kita ingin melakukan sebuah pendalaman terhadap proses penelitian yang bertujuan untuk menemukan, menginterpretasi, dan merevisi sebuah kebenaran. Kebenaran sendiri ini sifatnya relatif, karena kebenaran dalam berbagai perspektif kerap kali bergeser dari dinamika perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan misalnya di dalam bidang ilmu tata bumi, kita melihat ada sebuah pandangan baru di mana planet terluar dari tata surya Bima Sakti kita disebut sebagai planet Pluto. Tetapi perkembangan terakhir, Pluto itulah hanya sebuah satelit. Dan di dalam tata surya Bima Sakti kita, tetap 9 planet, dan planet yang ke-9 itu disebutnya sebagai hidden planet, planet yang belum pernah ditemukan. Atau di bidang pendidikan, dulu fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang dipandang efektif adalah project-based learning. Dan sekarang sudah mulai bergeser ke high order thinking skill. Ini menandakan bahwa kebenaran-kebenaran yang selama ini kita percaya boleh jadi dia bergeser. Dan izinkan saya mengutip apa yang disampaikan oleh seorang filosof abad pertengahan, René Descartes. Dia menyampaikan omnibus dubitandum. Jadi ragukanlah segala hal, tentu saja pada ruang-ruang kebenaran yang sifatnya adalah sifat nisbi, tidak pada ruang-ruang doktrinal. Dan pada kesempatan ini saya adalah orang yang menjadi bagian dari saksi penyelenggaraan academic writing sejak beberapa tahun yang lalu, yang selalu mengantarkan bahwa sifat pendidikan, sifat penelitian itu tentu saja dia memiliki kebenaran objektif, di mana penelitian dalam konsep ini disebut sebagai suatu pemikiran yang sistematis, yang mengkaji berbagai jenis masalah dan pemecahannya, yang memerlukan pengumpulan data dan penafsiran fakta-fakta. Mencoba mengungkap istilah apa yang disampaikan oleh Pak Dekan, bahwa pada saat ini kita melakukan proses penambangan data, kemudian menginterpretasi data dan menyampaikan gagasan-gagasan data-data ini dalam bentuk informasi-informasi yang bermakna. Dan tentu saja penafsiran atas data dan fakta tidak dicampuri dengan urusan-urusan yang sifatnya sekedar opini atau harapan, karena sebuah penelitian itu memiliki nilai-nilai kebenaran yang objektif. Dan yang tak kalah penting, bahwa penelitian melalui proses literasi penelitian yang pada hari ini juga menjadi tema besar kita, tentu dia harus bersifat terbuka, artinya bisa dipakai oleh siapapun ketika orang melakukan hal yang sama, hasilnya sama. Jadi penelitian merupakan suatu cara yang sistemik
yang bertujuan untuk meningkatkan, memodifikasi, dan mengembangkan pengetahuan sehingga dapat disampaikan dan dikomunikasikan serta diuji, diverifikasi oleh peneliti-peneliti lain. Artinya bahwa sebuah teorema, sebuah konsep itu tidak kemudian berlaku pada satu kondisi saja, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai gejala fenomena pada hal-hal yang berbeda tempat, berbeda waktu dengan fenomena-fenomena yang mirip. Dan berikutnya juga bahwa penelitian itu harus memiliki sebuah nilai yang tinggi, di mana penelitian dalam perspektif ini merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan kebenaran, justify true belief, dilakukan dengan usaha-usaha yang cermat. Jadi langkah-langkahnya terukur, dan pada saat ini juga kita melakukan sebuah proses di Londonnya. Saya melihat ada tentang bagaimana menyusun usulan penelitian untuk kemudian memperoleh fakta dan prinsip-prinsip, dan dengan cara yang tentu saja mengumpulkan dan menganalisis data atau informasi yang dilaksanakan secara jelas, tahapan-tahapannya teliti, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan perlu kita sadari bersama, memberikan highlight apa yang disampaikan oleh Pak WR1, bahwa sebuah riset, sebuah penyelidikan intelektual tentu saja akan menghasilkan suatu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu peristiwa. Dia akan menelusuri, dia akan melihat pada ruang-ruang, rongga-rongga yang sangat dalam dari atas suatu peristiwa, tingkah laku, teori, hukum, dan tentu saja sebuah ilmu akan bermakna apabila dia memiliki pengalaman praktis atau penerapan praktis dari pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan di dalam penelitian ini. Secara mendasar juga penelitian merupakan pertimbangan studi yang cermat mengenai perhatian dan masalah tertentu dengan menggunakan metode ilmiah. Kata kuncinya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah ini tentu kita memiliki basis rasionalisme, basis empirikal, dan positivisme. Atau dengan perkataan lain, penelitian adalah penyelidikan yang dilakukan secara seksama dan sistematis untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi, dan bahkan mengendalikan berbagai fenomena masalah yang diamati. Hal yang pengalaman saya sebagai seorang dulu, langkah awal dari sebuah penelitian adalah menemukan masalah secara tepat. Bahkan banyak penelitian menyebut bahwa temuan kita terhadap masalah secara tepat sesungguhnya telah menghasilkan 50% penelitian yang baik. Masalah adalah gap atau kesenjangan antara Dasein dan Dasolen, kesenjangan antara harapan dan kenyataan, antara praktek dan teori, perbedaan yang senyatanya terjadi dengan seharusnya terjadi. Dan masalah ini tendensinya tidak selalu negatif, kerap kali positif. Misalnya, ada sebuah komunitas yang gizinya buruk, misalnya, kalau di dalam teori orang yang bergizi buruk itu memiliki kecerdasan yang relatif rendah dibandingkan dengan masyarakat yang memiliki gizi baik. Tetapi ada fakta-fakta bahwa masyarakat yang memiliki gizi buruk ternyata mereka memiliki prestasi akademik yang baik. Ini juga masalah. Jadi masalah bukan sekedar sesuatu hal yang negatif, tetapi juga yang positif. Untuk kemudian kita gali fenomenanya untuk akar-akar dari permasalahan yang sesungguhnya dan kita terapkan pada dimensi-dimensi lain. Dan saya berharap melalui kegiatan literasi penelitian ini, penemuan masalah yang kemudian akan menjadi tujuan penelitian itu tidak terjebak pada gejala-gejala masalah atau simptom-simptom. Dan saya kira ini yang akan kita bahas. Dan kegiatan ini saya percaya akan memberikan perspektif yang sangat luas tentang bagaimana penataan pembacaan kita terhadap masalah, memilih dan memilah mana yang disebut dengan real problem, mana yang sekedar simptom. Karena saya punya pengalaman yang panjang dengan kegiatan writing akademik ini. Saya adalah bagian dari academic writing yang digagas oleh Pak Wahyudin Dharma Laksana sebagai Ketua Pusat Penelitian dan Penerbitan di saat itu, dan kita menghasilkan beberapa model-model penelitian yang menurut takaran dan ukuran saya itu adalah luar biasa. Ketika orang saling berbagi, knowledge sharing tanpa paksaan dan memandang bahwa ini sesuatu hal yang sifatnya sukarela. Dan kemudian
penelitian ini tidak kemudian berdiri sendiri menjadi sebuah bagian dari hiasan dari perpustakaan kita, tetapi kemudian hal yang penting adalah mempublikasikan karya penelitian kita, dan ini yang menjadi bagian penting dari sebuah institusi pendidikan sebagai seorang pendidik atau orang yang tengah belajar. Dan saya memandang bahwa publikasi ilmiah adalah artefak dari sebuah karya peradaban manusia yang tentu saja dilakukan dengan proses yang cermat, menghabiskan energi dan waktu termasuk pemikiran-pemikiran kita, yang kemudian melalui publikasi ilmiah kita sebarluaskan gagasan atau temuan hasil penelitian dan pemikiran kita yang tentu saja dibingkai dalam sebuah kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Saya ingin memberikan aksentuasi pada etika keilmuan, karena kaidah ilmiah tentu saja terwakili pada ruang penelitian. Etika keilmuan ketika kita mengutip, ketika kita mengambil berbagai gagasan orang lain, itu secara jujur kita menyatakan bahwa itu adalah memang pemikiran dari orang lain yang kemudian kita gunakan sebagai dasar informasi atau data untuk penyusunan karya ilmiah kita, sehingga kita terhindar dari pelanggaran etika dalam bentuk plagiarisme misalnya. Dan tentu saja publikasi ilmiah juga tadi memenuhi kaidah ilmiah, yaitu yang pertama dia jelas, akurat, tidak ambigu, kemudian harapan saya sih ringkas, dan hal yang tak boleh ditanggalkan adalah etika penulisan. Dan penyusunan publikasi ilmiah pada umumnya dilakukan melalui berbagai tahapan evaluasi beberapa kali dari berbagai ahli sesuai dengan bidang keilmuannya, atau kita biasa menyebutnya peer review, untuk mencapai hasil publikasi ilmiah dengan objektivitas yang tinggi. Dan berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya di academic writing yang dilaksanakan oleh UIN Bandung, tidak sekedar menata penelitian, menyusun publikasi ilmiah, tetapi juga bagaimana membangun sebuah komunikasi dengan para reviewer, karena ini juga menjadi bagian penting dari sebuah publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah dengan tingkat objektivitas yang tinggi itu adalah dia yang telah mengalami proses evaluasi, dan pola kita komunikasi dengan reviewer itu adalah menjadi bagian penting dan yang akan kemudian menjadi bagian dari proses apa yang kita pelajari dalam beberapa hari ke depan. Dan ciri-ciri dari publikasi ilmiah, sebagaimana juga dibangun di dalam penelitian, dia harus bersifat objektif. Fakta dan data harus disajikan dalam publikasi ilmiah berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Saya selalu bilang bahwa seorang peneliti itu boleh salah karena dia manusia, tetapi dia harus jujur. Dan dia pintar di dalam mengolah berbagai informasi-informasi atau komunikasi-komunikasi. Salah satu teladan yang saya suka misalnya dari Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison pernah meminta dia mengganti sebuah judul yang judul awalnya adalah setelah 9.955 kali dia melakukan eksperimen, gagal menemukan bola lampu pijar. Jadi Thomas Alva Edison melakukan sebuah penelitian, eksperimen, dan dia melakukan 9.955 kali gagal. Dan kemudian dia bilang, itu bukan penelitian yang gagal. Ini banyak orang yang salah memaknai tentang hasil penelitian. Dan ini yang disebut dengan cara kita mengkomunikasikan. Thomas Alva Edison bilang bahwa begini, bukan 9.955 kali eksperimennya gagal, tetapi dia menyatakan bahwa 9.955 eksperimen yang berhasil menemukan komponen-komponen yang tidak cocok untuk lampu pijar. Bedakan yang pertama menyebut gagal, yang kedua itu adalah berhasil. Dan eksperimen ke 9.956 baru kemudian dia menemukan komponen-komponen yang tepat untuk lampu pijar, walaupun waktu itu hanya mampu menyala kurang lebih sekitar 15 jam. Dan hal berikutnya adalah sifatnya netral. Bagaimana kita memposisikan sebagai seorang penulis yang tidak mementingkan pihak tertentu, baik individu dan kelompok. Dia selalu berbasis pada
data dan fakta yang dia elaborasi, kemudian dia klarifikasi, sehingga daya sahih dan daya kehandalan dari sebuah publikasi ilmiah itu menjadi kokoh. Yang berikutnya adalah pola-pola yang sistematis dengan mengikuti pola penelitian, mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Bagaimana cara mensitasi dan lain sebagainya, dan saya berharap juga kalaulah kemudian arah orientasi ini misalnya diarahkan pada publikasi ilmiah dengan indexing dari Scopus misalnya, maka anak perusahaan Scopus yang kita pakai misalnya untuk citasi kita menggunakan model Mendeley atau model-model ya, karena Mendeley adalah anak perusahaan dari Scopus. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita membangun sebuah karya ilmiah dengan logis, yaitu menginterpretasikan data hasil penelitian yang mengacu pada pola nalar yang baik dilakukan secara induktif maupun deduktif, serta mencapaikan fakta secara terpercaya. Dan sungguh dari lubuk hati yang terdalam saya senang kembali bisa bersama dengan sahabat-sahabat semua untuk hadir di dalam sebuah academic writing sebagai salah satu aktivitas akademik yang saya sukai, dan memang saya memiliki concern di bidang ini, dan mudah-mudahan perguruan tinggi keagamaan yang lain itu dapat membangun pola yang sama, karena saya berkeyakinan sebagaimana juga Pak Wakil Rektor tadi menyampaikan bahwa sebuah perkembangan keilmuan hanya bisa dikawal apabila artefak-artefak atau dokumen-dokumennya terdokumentasi dengan baik pada media-media buku, artikel ilmiah dan lain sebagainya. Dan harapan saya semuanya dirancang bangun untuk diarahkan untuk media online. Sekali lagi saya memberikan sebuah testimoni atas apa yang saya alami pada masa-masa belum lama ini, bahwa pola ini adalah pola yang terbaik untuk mengungkit kemampuan kita sebagai seorang akademisi dan juga mampu mengangkat, mendongkrak institusi kita. Dan alhamdulillah UIN Bandung pada tahun 2021 ranking kedua, walaupun 2022 ini merosot sampai ranking ini, pertanda ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki. Dan Pak Wahyudin, Dekan Usuluddin, ini sudah menyiapkan untuk memperbaiki kembali ranking Skimegor kita di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan atas permintaan dari panitia, izinkan saya untuk membuka kegiatan ini dengan doa dan harapan semoga kegiatan ini dapat berjalan baik dan dapat merumuskan, membangun semangat bersama untuk melakukan penelitian dengan baik dan mempublikasikan ilmiah dengan pola-pola yang baik pula. Dan marilah kita buka bersama kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kegiatan kita di dalam mendiseminasikan ilmu sebagai bagian dari mandatori, kewajiban dakwah dari setiap insan, ini dapat terlaksana melalui kegiatan ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ali Ramdhani, SPPNT, atas sambutan dan juga pembukaan acara pada pagi hari ini. Kemudian acara akan kami lanjutkan dengan pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Radia Yuli Ahmad Hambali MHum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada Bapak Dr. Radia Yuli Ahmad Hambali MHum, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pengatur acara. Pak Dirjen yang saya muliakan, Pak Warek 1 yang saya hormati, mari kita tutup acara pembukaan ini dengan harapan bahwa apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan akan tunai dengan sempurna, dengan baik, sehingga kemudian kita menuai hasil yang kita inginkan. Karena menulis tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pramudia Anantatur itu adalah perjalanan menuju keabadian. Perjalanan menuju keabadian tentu saja adalah abadi di situ, tentu saja sebuah tulisan kita, baik atau buruk, itu akan dikenang orang.
Terlebih bagi kita tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Warik Satu juga Pak Dirjen, bahwa tulisan itu tentu saja harus bisa dirasakan oleh banyak orang, menjadi artefak-artefak yang kemudian bermanfaat, yang bisa mendatangkan perubahan bagi kita. Tentu saja orang Islam, tulisan itu tentu saja harus menjadi sesuatu yang menggerakkan kesadaran kita menjadi lebih baik di hadapan manusia dan tentu saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yahsha wa min ayni la tadma. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubal masyakin wa idza aradta bin nasi fitnatan faqdina ilaika ghairil maftun. Allahumma inni a'udzubika min dhaiki dunya wa dhaiki yaumil qiyamah. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma barik lana fil mauti wa fima ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Radia Juli Ahmad Hamdani Anhum atas panduan doanya untuk acara hari ini. Sebelum kita beranjak ke acara inti, untuk Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Rosihan Anwar dan juga Pak Dirjen, mungkin mumpung masih ada di tempat, untuk para peserta mungkin kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke acara inti pada hari ini. Maka dari itu mohon untuk para peserta membuka kamera dan juga bersiap untuk pengambilan gambar. Kami selaku panitia akan mengarahkan pengambilan gambar atau dokumentasi pada acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dibuka kameranya, jadi kita bisa bertatap muka secara langsung walaupun secara virtual ya pada hari ini. Kemudian kepada tim panitia kami persilahkan untuk mengambil dokumentasi. Nah, saya akan hitung 1, 2, 3, 8 layar ya Bapak Ibu, kita akan hitung 9 kali. Baik, yang pertama. Yuk kasih salam literasi. Oh, bagaimana salam literasi? Oh baik, boleh. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, layar selanjutnya. Baik, cukup. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta acara di Academic Writing Class pada hari ini, dan juga untuk Bapak Rosihan Anwar selaku Wakil Rektor Bidang 1 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga Bapak Muhammad Ali Ramdhani, Pak Dirjen. Pasti Bapak memiliki agenda lain begitu ya, maka kami dari panitia memberikan perkenan untuk Bapak dan juga Bapak Ibu yang memiliki agenda untuk dapat meninggalkan ruangan Zoom jika berkenan. Ya, terima kasih dan salam hormat Pak Wahyudin, Pak WR, Pak Rosihan Anwar, Pak Usep, Pak Radia, Pak Cucu. Sama Prof. Sama Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Atur nuhun. Prof. Ya. Terima kasih Bapak. Pak WR, hatur nuhun Pak WR. Sadayana hatur nuhun Bapak, Ibu, dosen. Sami-sami Pak. Selanjutnya
Baik, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pembahasan pedoman penelitian dan juga proposal penelitian yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyudin Dharma Laksana MAG kepada Bapak Dr. Wahyudin Dharma Laksana MAG. Mungkin waktu dan tempat dipersilahkan Bapak. Ya. Baik, Bapak Ibu peserta academic writing class, sembari menunggu Bapak Wahyudin Dharma Laksana menyiapkan teknis untuk ke acara inti, mungkin di sini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktunya dan juga kesempatan yang telah Bapak dan Ibu sekalian luangkan untuk mengikuti acara kami, yaitu academic writing class dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian kami mengingatkan untuk para peserta untuk mengisi daftar hadir yang sudah kami berikan ya di kolom chat. Silakan untuk diisi. Di sana juga ada survei kecil yang kami tanyakan kepada para peserta untuk kelanjutan acara academic writing class ini. Karena acara ini kan akan berkelanjutan begitu ya, ada serinya. Kami harap atau harapan kami dari 200 peserta yang saat ini hadir di ruang virtual ini akan tetap sama begitu ya jumlahnya hingga akhir sesi kita gitu. Kemudian untuk mengingatkan bahwa ada sesi sprint atau sesi camp nanti ya di bulan Juni dari rangkaian acara Academic Writing Class ini, harapan dari kami juga peserta nantinya akan ada dan juga akan tetap mengikuti hingga akhir acara hingga memiliki output dari academic writing class kita ini gitu. Selanjutnya mungkin karena dari panitia kami belum sempat mengucapkan selamat Lebaran karena ini masih suasana Idul Fitri begitu ya. Kami dari panitia mewakili untuk mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu sekalian selaku peserta dari acara pada hari ini. Semoga acara ini dapat berjalan dengan baik dan juga Bapak dan Ibu tetap termotivasi begitu ya untuk tetap menjadi peserta hingga akhir nanti gitu. Karena ini sifatnya juga lebih fleksibel, nanti ketika di inti acara Bapak Ibu dipersilakan ketika ada pertanyaan atau interupsi ke narasumber, kami persilakan untuk memberikan interupsinya di kolom chat atau juga langsung bisa langsung dan kita bisa langsung perkenankan Bapak dan Ibu sekalian untuk berbicara seperti itu. Baik Pak Yudi sudah siap Bapak? Ya. Oke, terima kasih Bu Mila ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, kita punya waktu 1 jam ke depan ya, sampai jam 12. Mudah-mudahan tadi materi dari Prof. Rosyawan Anwar, kemudian dari Pak Dirjen, bisa kita simak semua. Itu sudah sangat sudah sangat komprehensif, sudah sangat integral, mendalam, lengkap ya apa yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Nanti
kita siapkan juga rekaman apa yang sudah disampaikan dari Pak Dirjen tadi itu, nanti kita juga akan share rekamannya. Nah, sekarang ini pola kegiatan ya di hari pertama ini, kan kita nanti ada hari Selasa, kemudian besok Rabu, Kamis, dan dilanjut nanti Juni dengan camp ya, dengan kemah penulisan. Kita ini di hari pertama ini polanya bukan narasumber ya, bukan pemaparan dari narasumber, melainkan semacam sharing atau open house lah, kira-kira begitu ya. Open house dari para ahli, para penulis, banyak hadir di kegiatan ini, antara lain dari para dosen, kemudian juga ada teman-teman kita dari rumah jurnal, kemudian dari Sentra Publikasi Indonesia. Oke, teman-teman semua yang luar biasa, jadi saya di sini akan menjadi moderator besar lah kira-kira ya, dalam tema open house atau sharing pengalaman-pengalaman khususnya dalam meliterasi pedoman penelitian. Sebelumnya mohon izin juga saya mau mengabsen nih satu-satu, tidak satu-satu sih yang kemudian terlihat aja. Barusan ada Tribudi Prastyo. Tribudi dari Semarang ya? Dari Jember, Bapak. Oh, Jember ya, benar. Mohon maaf, Mas. Oke. Selamat hadir ya. Salam untuk teman-teman di Jember. Kemudian ada Pak Isra Rukmana. Dari mana nih Pak Fahruli? Dari Win Suskaryo, Pak. Win Suskaryo, luar biasa. Oke, nanti jangan Zoom aja ya, datang juga ke sini biar ketemu dosen di sana atau mahasiswa. Alhamdulillah baru selesai, Pak, baru tamat S1. Oke. Kalau baru tamat, wah itu masih segar sekali itu. Udah terpublikasi belum hasil skripsinya? Lagi proses, Pak, insya Allah. Semoga segera. Oke. Harus termotivasi ya, hasil penelitiannya dipublikasikan ya. Ya, Pak, pasti. Oke. Ini ada Surya Adam Hasibuan dari mana? Kalau Hasibuan pasti ini dari Sumatera ya? Iya Pak, saya dari Sumatera. Tapi kebetulan lagi di Bandung. Oh, lagi di Bandung. Saya mahasiswa Bapak, Pak. Oh gitu. Iya, Pak. Ya oke. Selamat bergabung ya. Selamat bergabung. Ini ada Nurholis, saya lewat karena itu tim kami ya, Nurholis. Yang akan memberitakan berita kegiatan ini, Nurholis. Rival Jam-Jam dari Bandung. Wah, Rival ini. Bapak Ya. Bandung, Bapak. Oke. Kemudian ada siapa? Muhammad Tarik. Dari mana Muhammad Tarik? Ini ada dosen kita juga, ada Pak Dadang Darmawan ya. Muhammad Amin. Dari mana Muhammad Amin? Win Bandung, Pak. Oh, Win Syariah. Bandung. Oke, dari Syariah. Oke.
Ya, mohon maaf, sepertinya ada kendala di perangkat dari Pak Wahyudin. Mohon ditunggu sebentar untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf saya terpental barusan. Terpental barusan nih, masalah jaringan barangkali. Oke, kita langsung saja Pak ke topik kita ya. Topik kita sekarang ini pembahasan pedoman penelitian atau literasi pedoman penelitian. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman dosen, adik-adik mahasiswa, pasti di setiap perguruan tinggi itu sudah ditetapkan sebuah kebijakan tentang pedoman penelitian, ya. Baik itu untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Pertanyaannya, jadi boleh ya, boleh interupsi, boleh angkat tangan, boleh menyela. Di sini diwajibkan untuk menyela karena kita akan sharing dengan beberapa yang hadir di sini. Nah, pertanyaannya, berapa cinta kita terhadap pedoman penelitian universitas kita atau pendidikan tinggi kita? Itu pertanyaannya. Berapa cinta? Oke. Berapa cinta? Sangat penting. Jangan-jangan ada juga yang belum mengenal covernya. Oke? Ada yang belum mengenal covernya, bisa jadi ada yang belum mengenal covernya. Kalau tidak mengenal covernya, ya otomatis dalamnya juga mungkin belum terbaca, ya, belum terliterasi. Nah, persoalannya sekarang begini, apakah pedoman penelitian itu khusus untuk semester akhir bagi mahasiswa? Tidak ya. Jadi pedoman penelitian itu kemudian bisa diturunkan dalam bentuk modul penelitian mini atau mini riset. Mini riset. Mini riset yang dimaksud di sini adalah begini. Waktu SMA juga sebenarnya kita sudah melaksanakan riset. Ada studi tour. Itu studi tour itu riset itu. Atau bahasa lainnya studi komparatif gitu ya. Atau kita berkunjung ke museum, atau kita melakukan penanaman di sebuah lahan sekolahan, atau jadi kita sebenarnya sudah melaksanakan riset di tingkat di tingkat sekolah aliyah atau di sekolah menengah atas itu kita sudah melaksanakan riset. Dan kadang guru kita juga meminta untuk laporan hasil riset sederhana kita itu kan, misalkan kita berkunjung ke tempat bersejarah atau ke museum, guru kan sudah memerintahkan kita untuk membuat hasil latihan penulisan hasil riset sederhana tersebut. Atau yang lebih yang lebih levelnya meningkat lagi, di tingkat SMA sekalipun ada lomba karya ilmiah. Ya, ada lomba karya ilmiah. Kalau dibaca itu hasil-hasil lomba karya ilmiah tingkat SMA, latar belakangnya itu luar biasa. Mungkin karena dibimbing gitu ya, atau memang disiapkan, dilatih gitu. Rata-rata itu yang ikut olimpiade karya ilmiah tingkat SLTA benar-benar latar belakangnya kalau kata Pak Dirjen tadi itu ringkas, to the point, langsung gitu. Jadi tidak dari umum ke khusus, dia berangkat dari khusus dulu, tak langsung ke highlight, langsung ke persoalan inti gitu ya. Nah, itu maksudnya. Jadi
pedoman penelitian itu bukan konsumsi untuk mahasiswa tingkat akhir saja, tetapi juga merupakan buku yang harus kita baca sejak kita masuk perguruan tinggi. Dan hari ini tentu saja tidak terlambat, baik yang sudah lulus sekalipun. Kalau kemudian pembahasan di dalamnya itu sulit, maka itu bisa diturunkan dia menjadi sebuah modul atau panduan penelitian mini riset. Ya, oleh karenanya diharapkan nanti di pendidikan tinggi itu tugas mahasiswa tidak lagi makalah. Tugasnya tidak lagi makalah, tetapi bagaimana hasil penelitian mini itu dituangkan ke dalam bentuk artikel minimal proceeding. Nanti Budian tuh yang bisa menjelaskan apa itu proceeding. Proceeding itu konon dari kata proceed dalam arti riset sederhana yang masih perlu dilakukan proses, gitu ya. Dia bisa dilaporkan dalam 4 halaman bahkan atau hanya 1.500 karakter. Nah, itu juga sudah bisa menginformasikan hasil penelitian. Jadi ideal kalau seandainya tugas-tugas kita, tugas makalah mahasiswa itu dalam bentuk proceeding yang mengikuti struktur penulisan artikel didasarkan pada pedoman penelitian. Kira-kira begitu. Nah, sekarang sebagai pemantik awal, saya mau di sini ada siapa aja, saya pengen memanggil ada siapa ya? Nanti belum kelihatan nih, rekan-rekan saya kemana ya? Belum kelihatan juga ya. Oke. Nanti ada Budian, ada Mas Busro ya. Oke, kalau gitu sambil saya nanti lihat-lihat yang hadir, saya izin share screen aja ya kalau gitu ya. Oke, temanya adalah menulis artikel hasil penelitian. Ya, kalau menulis artikel hasil penelitian, maka tahap pertama riset dulu dong, gitu kan? Maka penelitian dulu, baru kemudian yang keduanya adalah menulis hasil penelitian ini. Dengan kata lain, artikel itu pasti merupakan hasil penelitian, gitu. Artikel pasti merupakan hasil penelitian. Apakah itu penelitian besar maupun penelitian kecil? Kira-kira begitu. Apakah itu penelitian pemikiran, ataukah eksperimen, ataukah juga sebuah campuran antara metode kualitatif dan kuantitatif, ataukah sebuah making product seperti membuat prototipe. Pastinya artikel itu pasti landasannya adalah penelitian yang bisa juga dikerjakan oleh bahkan mahasiswa semester 1 bila dia hanya merupakan penelitian sederhana atau mini riset atau penelitian mini. Nah, penelitian pastinya dia harus mengacu pada pedoman penelitian. Oke. Nah,
ini kemudian menjadi buku induk ya, menjadi acuan bersama gitu. Kalau di kampus kita itu ada buku pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi, itulah kemudian yang menjadi acuan bersama. Ini harus diliterasi bersama, dibaca bersama, dikaji bersama, dan strukturnya universal. Universal dalam pengertian bahwa seluruh pedoman penulisan skripsi atau penelitian itu di setiap universitas juga kurang lebih sama. Ya, prinsip-prinsip dasarnya, bagian-bagiannya sama dalam kompleksitas seperti itu. Ada pendahuluan, kemudian ada tinjauan pustaka, ada metodologi penelitian, kemudian ada hasil penelitian dan pembahasan, penutup sampai daftar pustaka. Ya. Nah, ini harus dibaca, harus sama-sama dipahami. Jadi bareng-bareng silakan buku pedoman penelitian mana saja, baiknya adalah buku pedoman yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing. Oke. Karena itu tidak berbeda secara signifikan di perguruan tinggi manapun. Ini ada siapa aja nih yang hadir di sini sebentar. Oke, Bu Mila nih. Bu Mila mumpung masih ada di sini saya lihat Bu Mila. Bu Mila ini S2-nya di Utrecht ya, Belanda ya. Baru selesai S2 di Utrecht, Belanda, beasiswa LPDP. Nah, saya mau bertanya nih Bu Mila, kira-kira penelitian yang berlaku di Utrecht dengan yang ditampilkan di layar ini, apa kira-kira Bu Mila? Ada perbedaannya enggak? Silakan Bu Mila. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Kalau sekilas saya baca dan saya lihat, itu sepertinya 11-12 Pak. Jadi memang kalau untuk riset-riset eksperimental dan juga mungkin non-eksperimental pun akan tetap sama ya secara general seperti ini pedomannya kalau untuk struktur penulisan. Jadi kalau perbedaannya saya belum melihat sejauh ini, karena memang ini memang general struktur begitu ya, yang misalkan dapat diterima di jurnal-jurnal internasional terutama, dan terlebih lagi di jurnal nasional begitu. Jadi ini sudah cukup baik menurut saya, sudah kalau dibandingkan dengan di Belanda waktu itu di Utrecht hampir sama begitu. Ya. Jadi yang ingin kita katakan, profesor sedunia sebenarnya mengawal satuan-satuan ini, ya Bu Mila ya. Kan dulu dibimbing juga di sana kan oleh pembimbing. Ya. Maka tugas pembimbing ini adalah mengawal atau memastikan keseluruhan dari unsur-unsur ini terakomodir kan, begitu kan? Ya. Oke. Dengan demikian maka polisinya adalah ya pedoman ini gitu maksudnya, yang menjadi alat verifikasi, alat justifikasi, atau bahasa lainnya interogasi terhadap sebuah rencana penelitian atau terhadap hasil penelitian atau terhadap pelaksanaan penelitian. Ya, alat interogasinya adalah pedoman gitu. Jadi itu yang ingin disampaikan. Saya ingin memanggil siapa lagi ya? Itu dari Utrecht, Belanda ya. Memang tidak jauh sama persis. Di sini ada siapa? Ada Pak Rohanda barangkali mau ikut komentar Pak Rohanda. Saya lihat ada Pak Rohanda di sini. Kemudian dan ini kalau di UIN Bandung kan ini dikeluarkan dari LPM ya, Lembaga Penjamin Mutu
perguruan tinggi. Jadi yang akan memberikan aturan-aturan terkait dengan pelaksanaan penelitian dan sekaligus pelaporan penelitian, rambu-rambunya, indikator-indikatornya dirancang di lembaga penjaminan mutu. Jadi mutu hasil penelitian dan nanti publikasi itu memang ada di ranah lembaga penjaminan mutu. Oke. Kalau barang masuk ke perusahaan itu ibarat apa ya? Ibarat quality control lah gitu ya, quality control. Arken nih mau berpendapat nih tentang pedoman. Mana Arken? Saya lihat ada Arken, silakan berpendapat nih tentang pentingnya kita kemudian kembali kepada pedoman penelitian. Silakan Arken. Sebentar deh. Kenapa Arken lagi apa Arken? Arken ini S3 ya di UN Sunan Gunung Jati Bandung, yang pastinya juga akan melakukan penelitian. Mana Arken? Hadir Pak, hadir. Ya, silakan Arken. Coba berargumentasi lah kira-kira tentang pentingnya kemudian kita kembali pada pedoman ini gitu. Pedoman penelitian universitas kita semua lah kira-kira gitu. Ya, kalau merujuk pada pengalaman-pengalaman yang sudah gitu, baik pengalaman pribadi ataupun teman-teman yang melakukan riset, kesulitan utama dalam penyusunan laporan riset itu adalah membuat atau menyusun narasi ya, narasi laporan riset tersebut. Sebenarnya bagi saya pribadi, ketika riset itu dilakukan sesuai dengan pedoman, prosedurnya dijalankan dengan baik, maka data yang dihasilkan itu kita tidak akan kekurangan data untuk menyusun laporan ataupun membuat narasi pelaporan riset tersebut. Nah, beberapa kesulitan yang dihadapi kawan-kawan ini misalnya adalah mereka melakukan riset tetapi tidak tahu bagaimana kemudian menyusun narasi pelaporan tersebut dengan baik dan benar. Atau malah kebingungan harus menuliskan apa. Padahal jika risetnya dijalankan dengan prosedur yang sesuai dengan pedoman tersebut, misalnya, ya itu secara otomatis akan mengalir begitu saja. Saya kira itu, Pak. Oke, terima kasih ya. Kata kuncinya kalau kita kemudian mengikuti pedoman penelitian, termasuk di prosedur-prosedur di dalamnya, maka pas kita mau menulis laporan dalam arti artikel, kata Arken tadi ya mengalir begitu saja, tidak ada kesulitan. Oke ya, kita berarti ini menciptakan kesepemahaman bersama tentang mari kita baca pedoman penelitian ini. Oke, sambil memanfaatkan waktu, yang lain boleh ya interupsi, kemudian punya pendapat, punya pengalaman, dan lain sebagainya, silahkan. Saya yakin mengapa UGM hebat, mengapa UI hebat, mengapa perguruan tinggi yang lain hebat, itu salah satunya adalah sumbangan dari pedoman penelitian mereka. Gitu. Kita lanjut. Nah, pernyataan kami begini, di sini ada Mas Busro nih. Pernyataan kami adalah proposal penelitian adalah pendahuluan artikel atau introduction di dalam artikel, gitu. Tadi kata Pak Dirjen sudah mampu menemukan masalah saja. Itu sudah 50% berjalan penelitian, ya. Tadi kata Pak Dirjen seperti itu. Pak Dirjen adalah seorang peneliti, beliau sangat concern sekali, sangat fokus, dan beliau menyatakan
suka sekali terhadap penelitian, dan beliau menyatakan bahwa jika sudah ditemukan sebuah persoalan untuk rencana penelitian, maka sebenarnya 50% penelitian itu sudah dilampaui gitu, sudah dijalani. Berarti kan sisanya 50% lagi. Nah, terlebih kalau sudah utuh terbentuk proposal penelitian, maka nanti Mas Busro nih bisa menjelaskan tentang berapa persen lagi sih sebenarnya membuat artikel setelah kita selesai membuat sebuah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian ini tentu saja akan selalu kita ingatkan dia berbasis pada pedoman penelitian. Nah, kata kunci kita di kelas menulis itu adalah proposal penelitian adalah artikel ilmiah. Nanti saya minta argumen dari Mas Busro, persiapkan ya Mas Busro ya. Pertanyaan dari kami ini gini. Apakah benar proposal penelitian itu adalah pendahuluan artikel ilmiah? Nanti begitu ya pertanyaannya. Jadi begini nih, ada kasus nih ya, teman-teman mahasiswa dia mau lulus dengan artikel ilmiah. Tentu dong di awalnya menulis proposal penelitian dulu. Tetapi ada kasus begini, ketika menulis artikel, komponen-komponen di dalam proposal penelitian itu hilang, Mas Busro. Misalkan ada kerangka berpikirnya jadi nggak ada, gitu kan? Terus hasil penelitian terdahulunya jadi nggak ada. Waduh, itu nggak akan masuk ke artikelnya, ke jurnalnya Mas Busro, kayak begitu maksudnya. Oke deh, Mas Busro langsung aja saya minta berargumen, harus panjang ya argumennya. Apakah benar, bagaimana pandangan Mas Busro selaku editor jurnal ya, bahwa proposal penelitian itu adalah pendahuluan artikel ilmiah? Silakan Mas Busro. Ya, aduh, dipanggil nih lagi ngopi. Terima kasih Pak Yudi, guru saya juga. Jangan di close, ini slide-nya kayaknya pas nih, nanti nyambung soalnya. Karena ngomongin proposal juga sebenarnya. Kalau kita baca pedoman ya, kembali kepada pedoman itu, kalau kita bagi susunan dari laporan utuh, kita sebut laporan itu bisa kita sebut skripsi, kita bisa sebut tesis, kita bisa sebut disertasi, itu setidaknya ada bagian intinya ya, maksudnya bagian inti. Kita abaikan cover, kita abaikan kata pengantar, kita abaikan daftar isi, daftar gambar. Itu sebenarnya ada beberapa bagian saja. Bagian pertama itu bagian awal. Bagian awal itu ya isinya pendahuluan sampai metode kan. Sebenarnya kan itu bagian awal dari laporan kita. Kemudian ada bagian inti, ya isinya, dan ada bagian akhir, referensi dengan lampirannya. Sebenarnya kan hanya ada minimal ada tiga bagian itu. Ketika kita mengabaikan bagian sebelum awal itu ada cover, ada lain-lain itu ya. Sebenarnya kan hanya itu saja. Kalau kita melihat pedoman secara utuh. Nah, posisi proposal itu sebenarnya hanya bagian awalnya saja. Bagian awalnya saja. Kalau tadi saya membaginya 3, ya sebenarnya harusnya 1/3 ya, 1/3 dari laporan utuh kita. Tapi karena bagian akhir itu adalah daftar pustaka, yang mana daftar pustaka itu adalah otomatis dari isi, baik bagian awal ataupun bagian akhir, referensi-referensi. Jadi sebenarnya hanya ada 2 bagian. Jadi betul, kalau kita membagi bagian dari keseluruhan itu ada 3, itu sebenarnya ada 2. Bagian akhir itu sebenarnya bagian dari bagian 1 dan bagian 2. Bagian awal pendahuluan sampai metode itu nggak mungkin nggak ada referensinya kan. Bagian isi itu nggak mungkin nggak ada referensinya kan. Yang mana kedua bagian itu ketika referensinya kita kumpulkan itu menjadi bagian 3, menjadi daftar pustaka tadi. Jadi kalau ada pernyataan bahwa proposal adalah setengah dari penelitian kita, ya masuk akal, karena
1/2 sebenarnya isinya, bukan 1/3 lagi kalau kita mau mengarah ke sana. Dan Oke. Terus komponen-komponennya juga nggak boleh hilang ya di artikel ya, Mas Busro ya? betul, kalau kita melihat laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, atau kita masih dalam bentuk laporan, itu kita pakai subbab-subbab, misalnya bab pertamanya pendahuluan, subbabnya itu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, itu tetap ada sebenarnya dalam sebuah artikel, pendahuluan sebuah artikel. Hanya identifikasi subbabnya saja yang hilang. Tapi kalau kita mau lihat anatomi per paragrafnya, itu akan tetap sama. Misalnya paragraf awal dari sebuah pendahuluan itu pasti latar belakang. 1 atau 2 paragraf itu kalau kita mau identifikasi lebih jauh, pasti isinya itu. Tujuan itu ada, walaupun tidak di bawah latar belakang, ada orang yang nyimpennya di akhir paragraf sebuah pendahuluan, itu tetap ada kalau kita mau identifikasi. Ya kalau udah mencapai. Oh jadi Mas Busro, Mas, ya. Kadang di jurnal komponennya ada di atas atau ada di bawah, ada di tengah. Hanya saja seluruh unsur atau komponen-komponen itu kan mesti ada ya di jurnal. Betul. Ya. Tetap mesti ada. Makanya kalau di fikih mah ada tertib, nah itu di proposal atau di laporan itu harus tertib sesuai dengan urutan-urutan yang sudah ditetapkan. Tapi kalau sudah di dalam bentuk artikel jurnal, tertib tadi itu bisa jadi berubah urutannya ya, secara urutan bagiannya, bukan urutan pembabannya. Urutan bagian per paragrafnya bisa jadi berubah. Kenapa berubah? Ya disesuaikan dengan gaya menulis masing-masing sebenarnya. Yang nggak berubah pun nggak masalah menurut saya. Yang pasti bagian-bagian kayak latar belakang, rumusan masalah, dan lain-lain ini secara komponen anatomi paragraf itu tetap masih muncul. Hanya saja ada misalnya, kasus begini Mas Busro, ada kasus begini, proposal penelitiannya udah bagus, mahasiswa nih ya, proposal penelitiannya udah bagus, kemudian dia melakukan penelitian, membuat sebuah skripsi, pas dibuat artikel ilmiah, itu ada kasus hilang-hilang Mas, komponen-komponennya itu. Jadi hanya latar belakang aja. Nah itu repot ya untuk bisa diterima di jurnal. Ya, itu kayaknya belum ikut kelas menulis biasanya. Kasus yang tadi Pak Yu diceritakan tidak hanya terjadi di level mahasiswa ya, secara khusus. Saya ketika mengelola jurnal itu artikel-artikel yang masuk itu kan dari berbagai kalangan. Ya masih menemukan juga bahwa pendahuluan itu isinya full latar belakang. Udah 2 halaman lagi itu latar belakang itu kan bikin ngos-ngosan orang bacanya, ini kemana ini arahnya, kok dari tadi ngomongin yang masa lalu saja gitu gampangnya. Ini tujuannya belum di ujung dari masa lalunya ke tujuannya itu belum muncul gitu. Jadi ya alumni kegiatan ini saya rasa sudah bisa nantinya. Karena mengarah ke sana. Oke, amin. Ya, mudah-mudahan. Standby dulu ya, Mas Busro, ini ada Budian nih. Saya juga ingin menyapa Budian ya. Budian ini S1-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, S2-nya di ITB, S3-nya sekarang di Malaysia. Budian? Budian, ada sih Budiannya di sini. Budian dan sekarang mengelola jurnal juga, kelas menulis UIN Bandung juga. Oh, Budiannya belum ini, Budiannya belum. Lanjut Mas Busro. Iya. Jadi kerangka yang sudah dibuat di pedoman ya, kalau ini kita kembali melihat pedoman, itu saya rasa sudah bagus. Kemudian kalau kita mau mentransformasikannya ke arah laporan dalam bentuk artikel jurnal, itu tidak membuat ulang artinya.
bagian-bagian yang sudah kita susun berdasarkan pedoman itu akan tetap kepake, hanya mungkin berbeda kepadatan karena di sana harus di atas 70 halaman misalnya, sedangkan di artikel jurnal hanya mungkin bagian proposal itu cukup 2 halaman saja misalnya. Itu kan berbeda di penekanan-penekanan di situnya, kepadatannya agak berbeda. Misalnya ketika kita menyusun kita penelitian proceeding, terdahulu misalnya. Apalagi proceeding lebih tipis lagi bisa jadi karena memang kita anggap belum selesai 100%. Misalnya sudut pandang yang berbeda itu sepengalaman saya begini, ketika saya menulis dalam bentuk laporan, terutama bagian tinjauan pustaka misalnya ya, penelitian terdahulu misalnya, saya akan menggunakan metode siapa meneliti apa. Pak Wahyudin sudah berbicara ini di penelitian sebelumnya. Jadi satu paragraf itu ngomongin penelitian Pak Wahyudin akan lebih tebal nantinya. Paragraf kedua akan membicarakan penelitiannya Bu Mila. Jadi sudut pandangnya siapa menulis apa untuk lebih tebal itu untuk penelitian skripsi misalnya. Tapi kalau untuk penelitian laporan dalam bentuk artikel karena butuh lebih ringkas, lebih padat dan lebih tipis, maka latar belakang sudut pandangnya saya balik. Apa ditulis oleh siapa? Misalnya kalau tadi apa menulis siapa menulis apa, Pak Yudi itu sebenarnya sudah meneliti terkait dengan sesuatu, misalnya terkait dengan hadis apa gitu ya. Itu Pak Yudi terkait menulis tentang hadis. Nah, saya balik. Hadis ini, penelitian tentang hadis ini ditulis oleh siapa saja. Nah, kalau tadi siapa menulis apa, itu akan panjang, bisa 1 paragraf. Tapi kalau apa ditulis oleh siapa itu cukup 1 kalimat nantinya akhirnya. Bahwa yang telah meneliti terkait dengan hadis itu Pak Yudi, Pak Radea, Pak Arken, jadi sudut pandangnya jadi berbeda. Jadi padat ya, jadi padat ya. Padat dan referensinya bisa lebih banyak karena saya mengubah arah sudut pandangnya. Tapi bagian yang tadi saya sudah tulis di proposal atau di skripsi dalam bentuk utuh itu tetap bisa dipakai, hanya nanti ada perubahan-perubahan sedikit di sudut pandang cara menulis karena untuk kebutuhan pemadatan tadi. Makanya ini yang di slide yang sedang teman-teman lihat ini sudah bagus. Ini sebenarnya nanti bisa dibuat menjadi proposal penelitian dalam bentuk utuh dan proposal penelitian atau pendahuluannya artikel, hanya nanti latar belakang ini kita ubah menjadi bukan subbab tapi menjadi sebuah paragraf. 1 paragraf aja taruh. Rumusan masalah tujuan bisa jadi ini ada 2 subbab, tapi dalam menuangkannya dalam laporan dalam bentuk artikel ini bisa jadi 1 paragraf. 3 bagian ini kita bisa gabung menjadi 1 paragraf bisa jadi. Karena untuk kepadatan tadi. Nah, nanti ini ada sub-sub seperti ini menjadi sub-sub paragraf aja lah, taruh seperti itu nantinya. Oke. Bu, itu kabarin Budian gitu, saya manggil-manggil colek. Najar tadi katanya, Pak. Najar. Oh, iya. Najar sebentar katanya sampai. Oke. Mana ini nggak ada sampainya. Oke. Mangga silakan yang lain untuk bisa interupsi atau memberikan pandangan ya. Bahwa poinnya sekarang kita udah 2 poin. 1, mari kita semua kembali pada pedoman penelitian, yakni pedoman penelitian yang ada di perguruan tinggi kita masing-masing, karena pedoman penelitian itu merupakan acuan bersama dan pasti sudah disusun sedemikian rupa untuk menghasilkan sebuah riset yang baik gitu ya, Mas Busro dan teman-teman serta bapak-bapak ibu sekalian. Dan penelitian yang baik nantinya seperti yang dinyatakan Arken, dia akan mengalir, akan mudah ketika dituangkan ke dalam artikel ilmiah gitu, Mas Busro ya, kira-kira ya. Nah,
sebuah penelitian pasti harus berangkat dari sebuah proposal penelitian. Proposal penelitian tidak bisa lepas dari pedoman penelitian, seperti yang diceritakan oleh Mas Busro tadi. Poin keduanya berarti proposal penelitian adalah pendahuluan artikel ilmiah. Gitu ya poinnya. Jadi ini udah 2 poin. Poin pertama, kita kembali bareng-bareng ke pedoman penelitian universitas atau pendidikan tinggi masing-masing. Yang kedua, mari menyiapkan proposal penelitian berbasis pada pedoman. Saya ingin menyapa peserta tadi. Siapa yang tadi sudah selesai skripsi itu siapa ya? Yang tadi saya sapa di awal? Riau, yang dari Riau. Siapa tadi? Saya, Pak. Oke. Siapa? Lupa lagi tadi namanya. Fahruli. Ya. Fahruli Isra Rukmana. Oh ya, Pak Ruli, gini, kita mau bertanya ya, Pak Ruli, kita mau bertanya. Seperti tadi harapan Pak Dirjen, hasil penelitian itu sayang kalau tidak dipublikasikan. Makanya Ruli ini harus berjuang bagaimana hasil penelitiannya bisa terpublikasi di jurnal ya, itu ya? Iya, Pak. Oke, nah pertanyaan saya begini, Ruli. Melihat komponen proposal penelitian ini, kira-kira hasil riset yang Ruli apa? Sisi kurangnya apa setelah melihat ini? Kalau saya lihat sih yang dari setelah yang saya buat, Pak, nggak ada kurangnya sih, Pak. Cuman dari mungkin kalau dari pandangan saya ya, untuk hasil dari sini itu tidak ada kurangnya. Cuman mungkin dari hasil dari para mahasiswanya lah, kebanyakan mereka itu untuk mengambil panduan atau pedoman dari proposal penelitian itu paling mereka tuh hanya seperti di kerangka berpikir mereka tuh. Banyak mahasiswa tuh mungkin yang kurang mencantumkan kerangka berpikir itu tidak relevan gitu, Pak. Oke. Terus juga dari hasil penelitian terdahulu gitu. Kadang mereka juga banyak dari mereka itu yang mengambil penelitian terdahulu tuh seperti mengcopy paste saja gitu dari hasil yang telah banyaklah saya lihat dari beberapa mungkin kawan-kawan yang ada di jurusan atau mungkin dari yang terdahulu mungkin hampir sama gitu. Hanya mereka itu mengubah sedikit bahasannya saja. Oke. Luar biasa. Kalau boleh tahu meneliti apa, Ruli, kemarin? Kalau kemarin saya meneliti tentang forex. Trading forex itu. Ya. Forex itu. Ya, Pak. Apa? Ekonomi Islam. Ya, ekonomi syariah muamalah. Jadi kemarin yang saya teliti itu terkait tentang permasalahan yang sekarang itu kan yang sedang booming tentang masalah trading forex itu. Bahwasannya di satu kalangan mengatakan bahwasannya trading forex itu bukan suatu unsur judi, tetapi mereka mengatakan bahwasannya trading forex itu suatu kegiatan muamalah yang bisa dijadikan bisnis yang menjanjikan. Padahal kalau kita research secara mendalam bahwasannya trading forex itu mendapatkan keuntungan 80% dan kerugiannya itu 100% gitu. Jadi saya mengkaitkan ke dalam bagaimana sih pandangan hadis Nabi itu berbicara tentang trading forex tersebut gitu. Ruli, selamat ya. Jadi nanti untuk diterbitkan menjadi artikel ilmiah adalah ya hasil penelitian itu sendiri, tapi kemudian padat dia tuh. Ya, padat dalam 12 halaman atau sekitar 3.000 sampai 4.500 karakter gitu kan, menjadi dipadatkan. Ya, jadi ini pemahaman untuk kita semua bahwa artikel itu adalah
tidak lain dan tidak bukan adalah hasil penelitian apa adanya sesuai dengan pedoman yang kemudian dipadatkan di situ gitu. Maksud padat itu to the point antara lain gitu ya, membuang aspek yang mungkin pengulangan gitu kan, kemudian juga lebih mengarahkan pada tujuan penelitian dan lain sebagainya kayak begitu. Nah ini sebagai catatan lagi untuk semua kita ya, mohon ya barangkali jangan merujuk jangan melihat senior ya, jangan melihat skripsi atau hasil penelitian senior gitu untuk memulai penelitian, karena itu ada ruangnya di hasil penelitian terdahulu. Mengapa? Kalau melihat penelitian senior atau penelitian yang sudah dilakukan, satu, jangan-jangan nanti kita ke bawah alur di latar belakang itu, atau juga tadi seperti yang disebutkan oleh Ruli, tiba-tiba juga kita ambil kerangka berpikirnya gitu, atau ambil bagian-bagiannya, atau juga bisa jadi skripsi atau hasil penelitian yang udah ada itu beberapa hal, item, unsur terlewat di situ. Bisa jadi misalkan tidak menggunakan landasan landasan teoritis atau tidak menggunakan tinjauan pustaka kayak gitu. Jadi PIK ya, bahwa penelitian, bahwa hasil-hasil kakak tingkat kita itu, penelitian itu bukan untuk diambil, melainkan untuk tinjauan hasil penelitian terdahulu kayak gitu. Ya, maka kembalinya untuk melahirkan sebuah yang ideal pasti ke pedoman gitu kan. Ya, poinnya begitu. Harus kembali ke pedoman. Aduh, ini waktunya sesuai dengan janji kita nih sampai jam 11 loh. Jam 11. Tapi poinnya udah sampai sih. Setelah ini kepada peserta semua cari itu pedoman penelitian gitu ya di universitasnya masing-masing. Cari, karena tadi seperti sudah dikonfirmasi, mau di Belanda, mau di Indonesia, mau dimanapun, kaidah penelitian sama, pedoman penelitian sama, dan artikel ilmiah itu adalah hasil penelitian berdasarkan pada pedoman penelitian gitu yang ingin kita sampaikan, yang diawali oleh proposal penelitian. Bahkan proposal penelitian itu adalah pendahuluan artikel ilmiah apa adanya. Hanya saja tadi dalam kemasan Mas Busro ya dipadatkan sedemikian rupa karena kita hanya karakternya hanya butuh paling banyak 6.000 karakter, atau minimal kalau proceeding kan hanya 1.500 karakter, sehingga bagian-bagiannya pasti ada yang di ini bagian-bagiannya ada yang dibuang. Coba saya lihat ada tersisa apa lagi ya di PowerPoint ini. Oh, udah kan udah disampaikan kan, proposal penelitian adalah pendahuluan artikel ilmiah gitu ya. Selanjutnya, nah ini besok deh, kita singgung besok aja deh, hasil penelitian dan pembahasan ya. Tadi berharap ada Budian nih yang bisa menjelaskan ini, tetapi besok bisa kita singgung lagi. Selanjutnya, nah nanti ini juga di hari berikutnya kita akan ada modul ya. Dari mulai start, ini di gambar ini pemula nih, peneliti pemula ya. Peneliti pemula ya. Nah ini nanti yang akan mendampingi secara teknis dan lain sebagainya, ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ada Pikra, kemudian ada Yoga, ada Pera, semuanya ini pengelola jurnal mahasiswa. Dan kita sudah membuat grup WhatsApp ya. Silahkan nanti perkara teknis, kelanjutan dan lain sebagainya bertanya ke teman-teman kita ini nih. Ada Pikra, ada Yoga, kemudian ada Pera ya. Nah nanti kita akan memasuki pada tahapan ini.
Ya barangkali saya sebelum akhir ini akan menggarisbawahi satu hal, ya. Sebelum akhir saya akan menggarisbawahi satu hal. Berdasarkan pengalaman Bu Mila dan saya juga melihat di Twitter, kewajiban kita itu adalah membacakan hasil tulisan kita ke teman, gitu. Itu wajib loh. Yang belum terbiasa di kita. Ruli. Ya Pak. Mana Ruli tadi? Ya Pak. Ruli udah punya pacar belum? Kalau sekarang sih partner aja Pak. Partner. Jangan terlalu jujur juga. Saya bertanya cuman ini aja. Ruli gini Ruli. Jadikan pacar kamu itu pembaca naskah kamu Ruli. Ya Pak. Ini wajib ya. Dua orang membaca naskah kita. Itu wajib peraturan internasional itu. Kan nantinya akan dibaca oleh ahli ya. Sebelum oleh ahli wajib dibaca oleh sejawat. Ada loh teman kita mahasiswa malu-malu bikin proposal nggak mau dibaca. Kan itu kan. Sekarang kita buka persoalannya gitu ya. Takut ditiru mungkin topiknya atau apa dan lain sebagainya. Nah ini poin yang ketiganya adalah ini peraturan etika internasional bahwa naskah kita baik pra maupun yang sudah jadi wajib dibaca oleh sebanyak 2 orang gitu. Pastilah ada kontribusi mungkin typo ya atau mungkin ini nggak ada kutipannya, mestinya ini argumen orang, tapi loh kamu kenapa nggak ada kutipan gitu. Pakai stabilo lah kalau di print out. Kalau tidak di print out, ya catatan-catatan pakai aplikasi itu bisa. Itu wajib, Ruli, wajib ya. Poin dari kita berarti ini ada 3 nih. Yang terakhir ini bahwa naskah apapun kita harus punya pacar. Jadi pacar kita harus 2. Ruli harus punya pacar 2, Ruli. Ya, dua-duanya suruh membaca naskah. Jadikanlah pacar kamu yang memang membaca naskah kita menjadi membantu kita gitu. Misalkan ini belum pakai Mendeley, nanti gurunya nih ada nih Mas Busro Mendeley. Nah ternyata kamu ngajarin kamu Mendeley, kan jadi produktif tuh pacaran, asik, enak ya. Ya Pak. Oke ya, itu ada 3 poin aja. Kita janji nih, perjalanan kita masih jauh sampai Juni. Ini hanya tadi seremoni dan kita manfaatkan untuk 3 poin ini. Mudah-mudahan sampai ya untuk kita semua dan sama-sama kita juga masih belajar. Tidak ada yang pernah selesai dalam latihan menulis artikel ini dan untuk menciptakan artefak masih banyak peluang untuk kedepannya. Ya, poin yang terakhir ini selalu cari mitra 2 orang untuk membaca dan itu etika internasional. Kalau bimbingan, Mila deh dikit untuk akhir. Tentang tradisi di Belanda, di Utrecht, mengenai harus ada mitra yang membaca. Coba Mila sedikit dituturkan sebelum kita tutup. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Betul, untuk rekan-rekan sekalian, berdasarkan pengalaman saya waktu di Utrecht, itu di universitas itu ada satu lab gitu ya, ada namanya lab skill. Yaitu apa? Lab skill itu di situ kita bisa konsul tulisan tugas kita, konsul tulisan makalah apapun gitu ya, atau skill menulis secara general itu kita bisa datang ke lab itu secara sukarela gitu ya. Jadi di sana akan ada fasilitator yang akan membantu kita sebagai mahasiswa atau pengajar gitu ya untuk tadi yang seperti Pak Yudi bilang memeriksa ulang atau memberi feedback gitu ke tulisan-tulisan kita supaya kita tahu salah kita di bagian mana, apa yang perlu diperbaiki, sejauh mana skill menulis kita. Nah, itu kita bisa evaluasi dari situ. Nah, menurut saya itu bagus ketika ada lab itu ya, atau satu tempat, satu wadah di satu institusi di mana semua mahasiswa atau pengajar gitu ya bisa ke sana gitu untuk bertanya paling enggak, atau untuk minta bantuan fasilitas untuk membaca tulisan atau naskah yang sudah diproduksi gitu ya, sudah dibuat, lalu
mencoba untuk dapat feedback seperti itu. Nah, itu yang terjadi di Utrecht. Saya kebetulan waktu itu memanfaatkan fasilitas itu ketika saya mempunyai kesulitan, karena di kuliah saya itu semua tugasnya kan tulisan gitu ya. Kita di sini semua di institusi akademisi pasti seperti itu. Sangat membantu sekali, saya jujur, adanya lab itu sangat membantu saya gitu ya untuk mendapatkan apa ya waktu itu, mungkin ya nilai tugas gitu ya bisa dibilang, atau saya jadi bisa tahu gitu kekurangan-kekurangan saya dalam menulis itu di bagian mana aja, lalu setelah itu saya dapat feedback saya bisa perbaiki gitu untuk tulisan-tulisan atau tugas-tugas selanjutnya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari gitu ya di institusi masing-masing apakah ada hal semacam itu gitu ya. Kalau misalkan memang belum, bisa tadi dari manual yang seperti Pak Yudi sampaikan, kita harus punya peer gitu ya, kita harus punya circle gitu untuk membaca tulisan kita sebelum kita submit apapun itu tulisannya ya. Terima kasih ya Bu Mila. Jadi memang kita nanti harus tradisikan ya, sambil ngopi di bawah pohon rindang, berkumpul 3 orang, masing-masing membaca naskahnya. Jadi itu peer itu sebaya ya Bu Mila ya, pembacaan oleh sebaya ya, sebelum diserahkan ke dosen pembimbing. Anak-anakku sekalian, teman-teman semua, teman-teman dosen, sahabat dosen senior dan sejawat, karena waktu jua ya, besok kita sambung lagi khususnya untuk para peserta. Terima kasih nih untuk semua Silu Durotul Bahiyah. Terima kasih ya. Tadi Qiraatul Qur'annya bagus sekali ya dari Universitas Jember. Terus di sini saya lihat juga ada address. Address ini dia memohon ke pengelola jurnal, Pak, ininya jangan dulu dikeluarkan, LOE-nya jangan dulu dikeluarkan. Jadi dia punya naskah, sudah standby dia untuk sidang munakosah dari sejak awal. Jadi sudah punya cadangan. Jadi nanti kalau dia sidang munakosah, udah tinggal keluar aja LOE-nya. Dan dia juga punya pengalaman ditolak oleh beberapa jurnal. Jadikanlah penolakan itu untuk kekuatan kita gitu. Semakin kita ditolak maka semakin kita kuat. Dan dalam hal ini semuanya tidak boleh ada yang jatuh, tidak boleh ada yang merasa putus asa, tidak boleh berhenti, semuanya belajar. Bismillah, bareng-bareng ya semuanya ya. Salam untuk semuanya. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nih Pak WD1 juga terus standby di sini. Kemudian ada Pak Fuad Hilmi. Terima kasih untuk seluruh operator, peserta. Kemudian ada para ketua jurusan, ada sekretaris jurusan. Ya, semuanya terima kasih lah. Mohon Bu Mila juga untuk bisa menutup sesi kita kali ini ya, karena kita memang sampai jam 11. Mohon maaf ya dari saya pribadi dan panitia khususnya, silakan kumpulkanlah untuk pertemuan besok pertanyaan dan lain sebagainya, biar sesi kita memang hidup sebelum praktis latihan penulisan. Bu Mila, barangkali mohon untuk bisa ditutup ya secara resmi. Disilahkan Bu Mila. Baik, terima kasih Pak Yudi atas paparannya yang sangat memotivasi ya. Semoga semua peserta yang hadir di ruangan ini termotivasi untuk kedepannya menyelesaikan ya hingga akhir sesi. Baik, izinkan saya untuk menutup acara pada pagi hari ini dengan sebuah pantun sebetulnya ya sebelum kita berdoa. Ada kuda tersipu malu-malu, ada kucing bermain-main di teras. Sehat dan semangat menulis selalu. Sampai jumpa lagi besok di Academic Writing Class. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan juga Bapak Ibu yang turut hadir hingga akhir acara. Kita akan bertemu kembali esok hari untuk acara tahap kedua, yaitu penyajian penulisan artikel ilmiah tahap 1, 2, dan 3. Oleh karena itu, mungkin kita dapat mengakhiri acara kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillah
bersama-sama alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Akhir alamin. kata, mohon maaf dari kami tim panitia atas kesalahan teknis yang disengaja dan tidak disengaja atau kesalahan kata dan juga sikap. Kita bertemu lagi esok hari. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dres, semangat Dres. Iya Pak, siap. Mantap. Semuanya ya, Pak Fuad ya. Hatur nuhun. Pak Dekan. Sampai-sampai Pak Dekan. Ya. Agar bisa karya saya dibaca oleh 2 orang, apakah saya juga harus nambah pacar, Pak Dekan? Bukan nambah pacar, Pak, nambah istri, Bapak. Gimana ya itu ditafsirkannya itu gimana ya? Mohon. Atur nuhun. Semuanya atur nuhun. Mangga silakan karena sudah berakhir kita sambung lagi besok. Tetap semangat ya, jaga kesehatan semuanya. Dan saya izin duluan ya kalau gitu ya. Izin lab duluan ya. Terima kasih Bapak. Mangga untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.